CEO wanita datang ke bengkel untuk mengambil mobil, namun mengira mobil mewah tukang bengkel sebagai miliknya sendiri. Sang paman setelah mendengar menyatakan, dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan mereka. Kemudian dia ingin membuka pintu mobil dan pulang. Namun jika dia dihalangi oleh asisten wanita yang merebutnya, tukang bengkel memberitahu CEO wanita, mobil ini adalah kustomisasi pribadi. Hanya sidik jari pemilik yang bisa menyalakan mesin. Wanita itu berpikir tentang mobilnya setelah mendengar itu. Fitur apa yang tidak bisa dia ketahui. Namun tidak peduli bagaimana wanita itu mencoba mengenali, dia tetap tidak bisa menyalakannya. Sang paman yang gelisah langsung mengangkat CEO wanita ke kursi penumpang depan. Kemudian membuka pintu dan mengenali sidik jarinya. Mobil ini benar-benar milikmu. Kalau tidak, bagaimana? Saya memilih mobil ini karena tidak ada penghalang di tengahnya. Memudahkan penumpang depan untuk kapan saja. Menyodorkan kepala. Mengapa penumpang depan harus menyodorkan kepala? Pertanyaan wanita itu membuat paman merasa sedikit canggung. Kemudian dia menyatakan bahwa pengalaman wanita itu masih terlalu sedikit. Nanti dia akan mengerti dengan sendirinya. Saat itu sang paman menerima telepon dari putranya. Mengatakan bahwa dia telah mengatur kencan buta untuknya. Meminta ayahnya segera pergi untuk pertemuan. Sang paman yang tidak ingin pergi, hanya bisa menggunakan CEO wanita di sampingnya sebagai tameng. Nomornya sudah saya temukan untukmu. Saya harus pergi ke pesta perayaanmu. Ayah, kamu datang lagi. Kamu menemukan nomor untukku di jalan. Jangan. Putraku tidak percaya kamu di sampingku. Ayo panggil. Putra, aku adalah ibumu. Baiklah, aku adalah ibu. Bagaimana situasimu di sana? Bukankah aku sudah bilang akan mencarikan nomor untukmu? Jika kamu pergi ke pesta perayaan, aku harus pergi. Paman itu dengan terpaksa mengatasi putranya. Namun CEO wanita merasa dirugikan. Dia secantik bunga, muda dan cantik. Kenapa harus memberikan nomor kepada orang lain tanpa alasan? Paman itu setelah mendengar berpikir, dia tidak bisa membiarkan orang lain membantu tanpa imbalan. Dia baru saja mendengar bahwa perusahaan CEO wanita mengalami kekurangan dana. Jadi dia segera menelepon bawahannya, meminta mereka untuk menginvestasikan 100 miliar ke perusahaan CEO wanita. Asisten wanita di sampingnya mendengar dan tidak menganggapnya serius. Dari mana seorang tukang bengkel bisa mendapatkan begitu banyak uang? Manajer siang, kenapa aku merasa dia seperti penipu? Itu 100 miliar. Jika menerima investasi, ya terima saja. Tapi dia sudah mengendarai mobil yang begitu mahal. Mobil ini mungkin dia sewa. Dia hanya ingin mendekatimu. Dia mungkin hanya seorang tukang bengkel. Ingin mendekatimu. Jika benar-benar menerima 100 miliar, aku akan. Grup Jiang menerima 100 miliar. Adik, lakukan apa yang kamu katakan. Aku akan. Jika kamu bilang sudah diterima, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menjadi sekretarismu dan melayani kamu. Pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. CEO wanita yang menerima investasi segera mengucapkan terima kasih kepada paman. Namun paman berkata agar CEO wanita membantu sampai selesai. Lebih baik berpura-pura menjadi pacarnya, menemani dia pergi ke pesta perayaan putranya. Wanita itu setuju dengan senang hati setelah mendengar. Setelah keduanya tiba di hotel, CEO wanita harus pergi untuk mengganti gaun. Dia meminta tukang bengkel untuk masuk terlebih dahulu. Namun, tukang bengkel baru saja masuk ke ruang pesta. Dia langsung dibenci oleh sekelompok generasi kedua orang kaya. Kemudian, manajer lobi juga datang untuk mengusir tukang bengkel. Tuan, ada yang bisa saya bantu? Mencari siapa? Mencari putra saya. Di sini tidak ada putra Anda. Keluar, keluar. Saya yang mengemudikan. Putra saya. Maaf, manajer. Saya akan menangani ini. Ayah, kenapa kamu datang? Apakah ini tempat yang seharusnya kamu datang? Bukankah saya sudah bilang di telepon bahwa saya harus datang? Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Saya merasa nyaman berpakaian seperti ini. Baru saja pulang kerja. Sulei, jadi, kamu mengenal pekerja peralatan ini. Apa hubungan kalian? Saya adalah ayahnya. Dia adalah ayahmu. Benar, dia memang ayah saya. Tidak ada. Sulei, Anda setidaknya adalah orang yang diperhatikan oleh CEO Jiang. Pacar Zhang Yilong juga berasal dari keluarga yang baik. Bagaimana bisa membiarkan ayahmu pergi memperbaiki mobil? Betul, dalam keadaan seperti ini. Baru saja selesai memperbaiki mobil, kan? Bau minyak ayam menyengat. CEO Jiang akan datang ke pesta ini sebentar lagi. Jika dia melihatmu dalam kesan yang buruk, kerjasama ini bisa gagal.
Sebaiknya kamu cepat pergi dari sini. Pesta ini sangat penting bagi putraku. Jika CEO Jiang marah, kerjasama ini akan gagal. Iya Pak, pesta hari ini sangat penting bagi Sulei. Apakah perusahaan bisa berkembang lebih lanjut? Itu tergantung pada pesta hari ini. Apakah bisa mencapai kerjasama dengan CEO Jiang? CEO Jiang yang kalian maksud adalah Jiang Yan, kan? Dia datang dengan mobil saya. Dia tidak akan meremehkan saya. CEO Jiang, naik mobilmu. CEO Su, ayahmu tidak sehandal kamu, tapi kemampuan untuk berbicara besar ini jauh lebih baik darimu. Bahkan CEO Jiang naik mobilnya. Dia seharusnya siapa? Ya, apa yang kamu bicarakan? CEO Jiang, bagaimana mungkin CEO Jiang naik 3 roda jelekmu? Kamu terlalu berpikir jauh. Ya, 3 roda jelek apa? Saya datang dengan mobil sport. CEO Su, ayahmu memang hebat, berbohong tanpa merasa malu. Hanya kamu yang bisa mengemudikan mobil sport. Betul, CEO Su, mobil sport saja kamu belum beli, kan? Ayahmu seorang tukang bengkel, bahkan harus mengemudikannya. Kamu benar-benar begitu berbakti, begitu rela menghabiskan uang untuk ayahmu. Apa yang kamu katakan itu salah. Kenapa tukang bengkel tidak bisa mengemudikan mobil super? Lagi pula, mobil ini saya beli sendiri. Tidak ada yang bisa dibantah. Saya mohon padamu, jangan berbohong lagi. Kamu hanyalah seorang tukang bengkel biasa. Gaji sebulan hanya 30 yuan. Mana ada yang bisa membeli mobil sport? Tidak apa-apa, nak. Aku benar-benar membeli mobil sport. CEO Su, cepat bawa ayahmu pergi. Jangan mempermalukan diri di sini. Seorang tukang bengkel, masih mobil sport. Sungguh konyol. Mobil itu benar-benar aku beli sendiri. Selamat datang, semuanya. Di luar ada sebuah mobil sport. Sepertinya itu edisi terbatas. Mengambil tempat parkir kita. Perlu minta tolong untuk dipindahkan. CEO Wang, ibumu sangat baik padamu. Ada lagi satu mobil sport. Masih edisi terbatas. Aku dengar, mobil sport edisi terbatas ini, seluruh Suozhou hanya CEO Jiang yang memilikinya. Sekarang, sepertinya akan ada satu pemilik mobil lagi. Ini bukan milikku. Meskipun ibuku kaya, tapi mobil sport edisi terbatas tidak bisa dibeli hanya dengan uang. Maaf mengganggu. Itu milikku. Milikmu. CEO Su, ayahmu benar-benar hebat. Berani mengatakan hal seperti ini. Paman Su, kamu benar-benar mengikuti arus. Lalu menarik ke atas. Mereka baru saja mengatakan. Kamu langsung mengklaim. Bagaimana? Bahkan CEO Wang pun tidak bisa membelinya. Kamu seorang tukang bengkel. Jadi tidak bisa membelinya. Tentu saja bisa membelinya. Karena aku adalah... Mobil sport apa? Masih merasa tidak cukup memalukan? Iya paman, orang yang bisa mengendarai mobil seperti ini, pasti memiliki status yang tinggi dan kaya. Jika kita salah mengenali, kita bisa menyinggung perasaan mereka. Apa yang salah? Mobil itu benar-benar milik saya. Sulei, kamu seharusnya mengawasi ayahmu dengan baik. Ini bukan desa biasa. Sembarangan berpura-pura hebat. Pasti ada yang percaya. Menurut saya, mobil ini, seluruh Suozhou hanya Jiang Zong yang memiliki satu. Betul. Pasti itu Jiang Zong. Selamat datang, semua. Tadi siapa yang mengklaim mobil super itu? Kami butuh kunci. Pindahkan posisi. Itu dia. Itu yang diklaim oleh tukang bengkel ini. Maaf mobil itu bukan milik kami. Tadi ayah saya yang bingung. Sekarang bayar saja. Su Zong, bukankah ayahmu bilang itu miliknya? Biarkan dia mengeluarkan kuncinya. Bagaimana jika itu benar-benar milik ayahmu? Iya. Bagaimana jika ayahmu adalah apa? Orang besar yang luar biasa, benar-benar bisa membeli mobil itu. Bahkan lebih baik dari milik sendiri. Kalian jangan bicara sembarangan. Jangan menyerang, itu hanya mencari masalah. Siapa di antara kalian yang membayar? Lihatlah, orang luar bahkan lebih percaya padamu. Cobalah belajar sedikit. Belajar apa? Kenapa kamu banyak bicara? Tidak bisa mendengarnya. Apakah mereka percaya padamu? Mereka sedang menertawakanmu. Sulei, kata-kata ini tidak selalu benar. Lagi pula, penampilan tidak selalu mencerminkan isi. Jika ayahmu benar-benar bisa mengeluarkannya, kunci mobil Lamborghini edisi terbatas. Mempermalukan kita. Ini berbeda. Anak ini masih mengatakan sesuatu. Kata-kata yang saya suka dengar. Penampilan tidak selalu mencerminkan isi. Saya sudah mengajarkanmu saat kecil. Adik, datanglah. Kunci ada di sini. Tuan, silakan berikan kunci mobil kepada kami. Kerjasama untuk memindahkan posisi sedikit. CEO Su, Paman Su.
Jika benar-benar tidak bisa ditebak, ya sudah, kenapa harus membuat keributan seperti ini? Semua orang sedang melihat wajah putramu. Sudah kamu buat malu. Kalian orang desa ini, seperti bebek mati yang keras kepala. Sulei, jangan bawa ayahmu ke tempat seperti ini lagi. Itu bukan hanya mempermalukan dirinya. Lagi pula, orang tua tidak beretika, merusak seluruh keluarga. Tidak bisa mengeluarkannya tapi masih menyimpan banyak. Di rumah, benar-benar memiliki kunci Lamborghini. Lamborghini edisi terbatas ini. Tapi bahkan Wang Zhong saja tidak bisa membelinya. Ternyata ayahmu begitu hebat. Kenapa saya tidak menyadarinya sebelumnya? Di mana kamu membeli Lamborghini edisi terbatas itu? Kenapa saya tidak tahu? Tentu saja saya yang membelinya. Jadi kamu mendapatkannya dari langit. Membelinya. Boleh saya lihat? Pasti dia diam-diam mengambilnya dari bengkel, kan? Kalian tidak benar-benar berpikir seorang tukang bengkel bisa membeli Lamborghini edisi terbatas, kan? Itu masuk akal. Mobil seperti itu bahkan anaknya pun tidak bisa membelinya. Bagaimana dia bisa membelinya? Pasti dia mengambil mobil pelanggan. Diam-diam untuk pamer, kan? Menggunakan mobil orang lain untuk pamer. Sulei, pamer seperti ini hanya bisa dilakukan oleh ayahmu. Sulei, ya, saya sarankan kamu segera minta ayahmu mengembalikan mobil itu. Jika tidak, orang lain akan datang mencarinya. Kamu tidak bisa menanggungnya. Lihat apa yang kalian katakan. Mobil itu memang saya yang membelinya. Kalian mau percaya atau tidak? Sudah, ayah. Jangan bicara lagi. Setelah pesta selesai, saya akan mengembalikan mobil itu kepada ayahmu. Bagaimanapun juga, kita harus meminta maaf kepada pemilik mobil. Orang yang mengemudikan mobil ini, pasti bukan anakmu yang bisa menanggungnya. Wang Zhong, ini adalah menu yang harus disiapkan untuk pesta yang akan dimulai. Silakan lihat, apakah ingin menambahkan beberapa hidangan? Kalau begitu, 1 porsi Black Heart Leopard dari Laut Dalam lagi. Tidak mahal. 1 porsi hanya belasan ribu. C.E.O. Wang sangat dermawan. Hari ini kita semua beruntung. Tentu saja, C.E.O. Wang adalah tamu istimewa dari grup Tianlei. Semua pengeluaran mendapatkan diskon 50%. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga sangat kaya. Jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya berpura-pura kaya. Saya tahu kalian berasal dari desa. Belum pernah makan makanan yang enak. Jadi hari ini, lihatlah menu dan lihat apa yang ingin kalian makan. Pesan saja beberapa untuk saya. Itu yang kamu katakan. Nakal sekali. Ini, saus ikan Arktik. Kepiting Raja Laut Selatan. Udang pipi Laut Timur. Terima kasih. Baiklah, saya akan atur ini untukmu. Terima kasih. Ayahmu terlalu berlebihan. Apa kamu mengira saya bodoh? Saya katakan padamu, hidangan yang dia pesan hari ini, saya tidak akan membayar satu pun. Tidak membayar? Saya pikir kamu cukup kaya. Ternyata sangat pelit. Sudahlah, semua pengeluaran di pesta hari ini, saya akan biarkan dia tidak membayar. Apa yang kamu bicarakan? Tidak membayar. Paman Su, Tianlei International tidak pernah memiliki contoh tidak membayar. Bahkan jika itu tamu istimewa Tianlei International, hanya bisa mendapatkan diskon 50%. Tidak membayar. Bermimpi saja. Sepertinya kalian belum pernah makan tanpa membayar. Bagaimanapun, saat saya datang ke Tianlei International untuk makan, tidak pernah memberi saya uang. Sudahlah, ayah. Jangan bicara lagi. Makan di Tianlei International tidak bayar. Kenapa? Apa kamu merasa seperti ketua Tianlei Group? Tidak bisa bicara seperti itu. Mungkin saja, Paman Su benar-benar mengira dirinya ketua Tianlei Group. Kalau tidak, bagaimana bisa mengatakan hal seperti membiarkan Tianlei Group membebaskan kita dari pembayaran? Sulei, ayahmu, apakah ada masalah di sini? Berbicara omong kosong di sini. Apakah kalian belum pernah melihat dunia? Bukankah itu hanya membebaskan satu pembayaran? Itu hanya masalah yang bisa diselesaikan dengan satu telepon. Xiao Li, semua restoran di bawah Tianlei International hari ini membebaskan pembayaran untuk umum. Su Zong, ayahmu berpura-pura sangat baik. Saya sangat mengaguminya. Saya benar-benar mengaguminya. Syukurlah itu bukan saya. Kalau tidak, saya akan menangis pingsan di tepi tempat tidur. Jika kalian punya ayah seperti saya, bahkan dalam mimpi pun akan tertawa terbangun. Tidak seperti anak nakal di rumah saya ini. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua sekarang menganggap saya sebagai ayah angkat. Saya bisa mempertimbangkan. Jangan bicara lagi. Maaf ya, Kak. Ini yang dipesan ayahku tadi. Aku yang membelinya. Maaf ya, C.E.O. Wang. Ayahku lagi bicara sembarangan. Tapi memang begitulah sifatnya. Niat baikmu sudah aku terima. Begini, semua pengeluaran pesta hari ini, aku yang akan membayar. Tidak perlu Anda buang-buang. Tuhan,
Lihatlah, jika semuanya berjalan normal, tidak ada masalah. Harus ada yang muncul untuk meminta gratis. Sekarang hanya Su yang bisa disalahkan. Pengeluaran untuk pesta ini tidak sedikit. Setidaknya puluhan juta. Meskipun perusahaan Su kaya, tapi pengeluarannya juga besar. Siapa tahu, apakah rantai dana perusahaan ini putus atau tidak? Putus apa? Tenang saja, nak. Aku sudah menelepon tadi. Hari ini pasti gratis. Sampai sekarang masih keras kepala. Ini adalah manajer Lee. Silakan perintahkan. Baik, aku pasti akan menyelesaikannya. Su, tidak perlu berdebat. Semua pengeluaran di acara hari ini, semua gratis. Astaga, benar-benar gratis. Su, ayahmu, aku benar-benar bukan orang penting. Aku benar-benar tidak mengenali orang besar. Ternyata ada tukang bengkel yang penting juga. Bukan, kalian benar-benar percaya apa yang dia katakan. Tapi soal gratis dari Tianlei International, masih bisa dipalsukan? Ini memang tidak bisa dipalsukan. Tapi pasti bukan hanya dengan satu telepon darinya, yang bisa membuat Tianlei International gratis. Menurutku, sepertinya CEO Jiang akan bekerja sama dengan Sky Thunder International. Sky Thunder International, ya, memutuskan untuk memberi CEO Jiang sebuah muka. Inilah yang membuat keputusan untuk membebaskan biaya. Dia hanya beruntung. Kucing buta hanya kebetulan menangkap tikus. Tidak mungkin seberuntung itu, kan? Memang seberuntung itu. Dari informasi yang saya ketahui, ya, Sky Thunder International baru-baru ini baru saja mengirimkan 1 miliar ke perusahaan CEO Jiang. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa Sky Thunder International ingin bekerja sama dengan CEO Jiang. Bagi mitra kerja, bebas biaya. Apakah itu aneh? Ternyata begitu. Begitulah, CEO Su. Saya bilang kamu sudah beberapa kali berhubungan dengan Jiang Mingguang. Lain kali saat bertemu CEO Jiang, ya, kamu harus benar-benar berterima kasih. Iya, omong kosongmu itu. Kamu punya waktu untuk berterima kasih kepada Jiang Yan. Lebih baik kamu berterima kasih kepada ayahmu ini. Tidak masalah. Lagi pula, Xiao Jiang juga satu keluarga. Dia hampir menjadi ibu tirimu. Ibu tiri. Ibu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Apa statusmu? Apa status mereka? Mereka adalah CEO cantik dari Suozhou, yang dikenal sebagai S. Bagaimana mungkin dia menyukai orang seumurmu yang sudah lebih dari 40 tahun? Tukang bengkel. Sudah, Pak Su, kamu beruntung. Mendapatkan gratis. Dan masih berpura-pura hebat. Jadi jangan banyak bicara. Apa kamu masih ingin membuat masalah untuk Sulei? Kami sudah lama kenal dengan Sulei. Pak Su, kamu seperti ini. Jangan bicara tentang Sulei. Siapa yang bisa tahan dengan ini? Sulei telah berjuang selama bertahun-tahun. Meraih rencana bisnis. Hampir saja hancur karena kamu. Pak Su, jangan pernah mengucapkan hal seperti ini lagi. Jika ini didengar oleh CEO Jiang, kerja sama Sulei bisa gagal. Sudah cukup. Lagi pula, saya sudah mengatakan apa yang perlu saya katakan hari ini. Ayahmu tidak percaya. Sudah, ayah. Jangan bicara lagi. Kamu tahu betapa kerasnya saya bekerja untuk pekerjaan ini. Seberapa keras saya berusaha. Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Selain membuat masalah untukku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Saya tidak meminta bantuanmu. Saya hanya meminta kamu untuk tenang di rumah. Cukup carikan saya pasangan. Jadilah seorang kakek yang santai. Pertemuan hari ini sangat penting bagi saya. Benar-benar penting. Segera akan dimulai. Kamu, pergi jauh sedikit. Silakan pergi bermain. Tenang saja, setelah selesai, saya pasti akan mencarimu. Pergilah. Benar-benar tidak tahu pasangan yang dia cari. Bagaimana mungkin dia bisa tahan dengan dia? Ngomong-ngomong, mengapa CEO Jiang belum datang? Sangat baik, sayang. CEO Jiang sudah datang. Mari kita naik dan menandatangani perjanjian kerjasama terlebih dahulu. CEO Jiang, lihat ini. Om, kenapa kamu datang ke sini? Anakku menyuruhku untuk jalan-jalan. Jadi, aku datang ke sini untuk melihat. Lalu, apa yang kamu lihat? Aku melihat ibu tiri anakku. Jangan bilang begitu. Jauh lebih cantik daripada tadi. Apakah aku terlihat cantik seperti ini? Ya ampun, ini masih orang yang aku kenal. Bukankah ini CEO wanita yang dingin dan serius? Kenapa kamu begitu patuh? Cantik, sangat cantik. Tapi jika rambut ini bisa dibiarkan terurai, aku yakin akan lebih cantik.
Cantik, bukan? Cantik, sangat cantik. Maaf, bisa beri jalan? Tadi aku di bawah. Rasanya bahu ini sangat pegal. Bisakah kamu membantuku memijat bahu? Atau mungkin memijat kaki? Biarkan aku yang melakukannya. Aku tidak memanggilmu. Aku memanggil ibu tiri anakku. Aku sudah memberikan untuk perusahaan kalian. Sudah berputar 100 miliar. Permintaan ini tidak berlebihan, kan? Terlalu berlebihan. CEO Jiang, jangan setujui dia. Aku rasa om ini hanya akan meminta lebih. Dia memang tidak menyimpan niat tersembunyi. Atau biarkan aku yang memijat kaki om ini. Tidak usah, kamu keluar dulu saja. Saya bisa melakukannya sendiri. CEO Jiang, keluar. Berikan sedikit tenaga. Kuatkan, saya bisa menahan. Kuatkan. Ini tidak benar. Ayo saya ajari kamu. Saya bantu kamu, coba saja. Kalau begitu, saya akan lebih ringan. Ayo. Sakit sekali. Kamu santai saja, santai saja. Saya hanya perlu lebih ringan. Sakit sekali. Dengar-dengar, CEO wanita kita yang dingin ini, terkenal secantik bunga, dan tidak tertarik pada pria. Bukankah begitu? Kalau tidak, bagaimana dengan Wang Ze? Bagaimana mungkin dia mengejar lawan wanita ini begitu lama? Memang sulit untuk dikejar. Tidak ada wanita yang tidak bisa dikejar oleh Wang Ze. Itu belum tentu. Lagi pula, Ayah Sulei sudah bilang, CEO Jiang adalah ibu tirinya. Dia juga bilang, maaf ya, CEO Wang. Ayah saya memang suka berbicara sembarangan. Tidak apa-apa. Saya sama sekali tidak peduli dengan seorang yang berbicara omong kosong. Lagi pula itu tidak benar. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Tekan sekali lagi dan tidak perlu lagi. Saya mendengar suara apa? Bukankah kamu tadi pusing sebentar? Sakit sekali. Kamu tidak perlu menyentuh. Saya tidak akan sembarangan meraba. Sepertinya itu suara pria. Suara pria. Di kantor CEO Jiang. Bagaimana bisa ada suara pria? CEO Jiang tidak mungkin. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Saya bahkan tidak bisa mendekati Jiang Yan. Bagaimana mungkin ada pria lain yang bisa mendekatinya? Jika CEO Jiang benar-benar memiliki pria lain, lalu bagaimana? Jika memang ada, aku akan membunuhnya. Jangan kejar aku.